Indonesia adalah negeri yang lahir dari penderitaan panjang, perjuangan yang melelahkan, dan pengorbanan tak terhitung jumlahnya. Setiap jengkal tanahnya syarat dengan cerita darah, air mata, dan harapan yang tak pernah padam. Sebelum akhirnya Merah Putih berkibar untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945, bangsa ini telah melewati jalan panjang yang berliku, penuh pergulatan antara penjajahan dan perlawanan. Selama lebih dari 3,5 abad, rakyat Nusantara harus merasakan pahitnya penjajahan Belanda. Kehadiran VOC yang awalnya sekadar pedagang rempah-rempah menjelma menjadi kekuatan kolonial yang menancapkan kuku kekuasaan di seluruh kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, tanah subur diperas habis-habisan demi keuntungan orang asing. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa imbalan yang adil. Hasil bumi diekspor ke Eropa, sementara mereka yang menanam dan merawatnya justru hidup dalam kemiskinan. Sistem tanam paksa yang diberlakukan pada abad ke-19 menjadi salah satu bukti nyata bagaimana rakyat diperlakukan layaknya budak di tanah sendiri. Sawah yang seharusnya ditanami padi untuk memberi makan keluarga, justru dipaksa ditanami kopi, tebu, nila, dan tanaman ekspor lainnya. Jika hasil panen buruk, rakyat tetap harus menyerahkan sebagian besar pada Belanda. Akibatnya, kelaparan dan kemiskinan merajalela. Namun penderitaan itu justru memupuk semangat perlawanan. Dari Jawa, muncul perlawanan Pangeran Diponegoro yang mengobarkan Perang Jawa selama 5 tahun lamanya. Dari Sumatera, rakyat Aceh mengangkat senjata melawan Belanda dengan semangat jihad. Dari Bari, rakyat berkorban jiwa dalam puputan melawan kolonialisme. Hampir di setiap daerah, rakyat bangkit melawan meski senjata mereka sederhana dan nyawa sering menjadi taruhannya. Abad ke-20 membawa angin baru. Kesadaran bangsa mulai tumbuh, bukan hanya lewat perlawanan fisik, tetapi juga lewat pendidikan dan organisasi. Budi Utomo berdiri tahun 1908 sebagai simbol kebangkitan nasional. Sarekat Islam menggerakkan massa rakyat dengan semangat persatuan. Indische Party yang digagas 3 serangkai, Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, mengusung cita-cita Indonesia merdeka. Dan pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menjadikan kemerdekaan sebagai tujuan yang nyata, bukan lagi sekedar impian. Puncak kesadaran itu terlihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketika para pemuda dari berbagai daerah bersatu, berikrar untuk bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari situlah konsep Indonesia semakin jelas, bukan sekadar kumpulan pulau, tetapi satu bangsa yang ingin merdeka. Namun jalan menuju kemerdekaan masih panjang. Perang Dunia Kedua yang meletus pada 1939 mengubah peta politik dunia. Belanda yang menjadi penjajah Indonesia akhirnya tumbang ketika Jepang datang pada 1942. Jepang mengusir Belanda dengan cepat dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Asia. Mereka datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari cengkeraman Barat.
Pada awalnya, sebagian rakyat menyambut Jepang dengan harapan baru. Namun kenyataan segera terbukti, penjajahan berganti rupa, tetapi tetap membawa penderitaan. Rakyat dipaksa kerja paksa Romusa, bahan pangan disita, kelaparan melanda di banyak tempat. Namun, di balik kesengsaraan itu, Jepang membuka ruang yang tak pernah diberikan Belanda, kesempatan bagi pemimpin bangsa untuk berorganisasi. BPUPKI dibentuk pada 1945 untuk merancang dasar negara dan konstitusi. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat terlibat aktif. Dari sidang-sidang itulah lahir Pancasila yang kelak menjadi dasar negara. Saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan. Lalu, dunia kembali berubah drastis. Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, disusul 9 Agustus di Nagasaki. Jepang lumpuh, dan pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito akhirnya mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Kabar itu menyebar cepat ke Jakarta, membawa harapan baru. Inilah saatnya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Namun situasi tidak sederhana. Tentara Jepang masih lengkap persenjataannya di Indonesia. Mereka diperintahkan tetap menjaga status quo sampai sekutu datang. Disinilah muncul perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Wikana, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Sukarni mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Mereka berpendapat kemerdekaan harus diproklamasikan secepat-cepatnya agar tidak dianggap hadiah dari Jepang. Sebaliknya, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka ingin memastikan proklamasi dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak memicu pertumpahan darah yang sia-sia. Ketegangan itu memuncak pada 16 Agustus 1945. Pagi hari, para pemuda mendatangi kediaman Soekarno dan mendesak agar proklamasi dilakukan hari itu juga. Namun Soekarno menolak. Para pemuda lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, mereka kembali didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Di Rengas Dengklok, Soekarno dengan tegas mengatakan, "Kita tidak bisa gegabah. Proklamasi bukan soal berani atau tidak berani, tapi soal bagaimana kemerdekaan ini bisa diterima oleh seluruh bangsa." Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha menengahi. Ia memberi jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi pasti dilakukan paling lambat tanggal 17 Agustus. Akhirnya, malam itu juga, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, teks proklamasi dirumuskan. Bung Karno menuliskan draft dengan tangannya sendiri. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan masukan. Rumusannya singkat, padat, namun penuh makna. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Subuh menjelang, naskah itu selesai. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pagi 17 Agustus 1945, Jakarta berselimut cahaya matahari. Di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, suasana mulai ramai. Rakyat berdatangan, para pemuda, tokoh pergerakan, ibu-ibu, anak-anak, semua ingin menyaksikan momen bersejarah. Ada yang datang dengan pakaian sederhana, ada yang memakai seragam, ada yang hanya mengenakan kain lusuh. Namun di wajah mereka semua tergambar satu hal, harapan. Sekitar pukul 10 pagi, Bung Karno keluar dari rumah. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya masih lemah akibat malaria yang dideritanya. Namun semangatnya membara. Beliau berdiri di beranda rumah, didampingi Bung Hatta. Dengan suara lantang, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Suasana hening. Setiap kata yang terucap seolah menembus jiwa, menyalakan bara semangat di dada semua yang hadir. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seketika, gemuruh sorak-sorai meledak. Tangis bahagia pecah, tangan terangkat tinggi, sebagian berpelukan, sebagian menangis haru. Indonesia merdeka. Bangsa yang sekian lama terjajah, kini berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Namun proklamasi belum lengkap tanpa simbol kebangsaan. Maka tibalah saat yang dinanti, pengibaran bendera melambangkan keberanian, darah para pejuang, putih melambangkan kesucian hati, niat tulus membangun bangsa. Tugas mengibarkan bendera diberikan kepada dua pemuda gagah, Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Dengan langkah mantap, mereka menuju tiang bambu sederhana yang sudah dipasang di halaman rumah. Perlahan, tali ditarik. Kain merah putih itu mulai naik. Semua mata tertuju pada bendera itu. Naik, semakin tinggi, hingga akhirnya berkibar megah di langit Jakarta. Detik itu, semua berdiri tegak. Mereka memberi hormat. Tidak ada orkestra megah, tidak ada drum band. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama, lantang, meski tanpa iringan alat musik. Suara-suara itu mungkin sumbang, mungkin tidak serentak, tetapi penuh semangat. Dari hati yang merdeka, untuk bangsa yang baru lahir. Itulah pertama kalinya Sang Saka Merah, warisan yang harus dijaga. Selama merah putih berkibar, selama itu pula Indonesia akan tetap ada. Merdeka.